Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal luas dan keliling segi 4. Ya, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ya, hitunglah luas dan keliling persegi berikut. Nah, di sini kita dapat mengetahui informasi pada soal bahwa sisi dari persegi ini adalah 9 cm. Maka kita tuliskan terlebih dahulu. S atau sisi sama dengan 9 cm. Lalu ditanya adalah luas dan keliling. Kita hitung luas terlebih dahulu ya, di mana rumus dari luas persegi adalah sisi dikali sisi. Berarti sisinya adalah 9 cm kan? Berarti kita tulis saja 9 cm dikali 9 cm. 9 dikali 9, 81 cm dikali cm. Berarti cm-nya pangkat 2, karena di sini dikalikan. Maka luas dari persegi tersebut adalah 81 cm persegi. Lalu selanjutnya keliling. Nah, keliling persegi ini rumusnya adalah 4 dikali sisi. Di mana sisinya adalah 9 cm. Berarti 4 dikali 9 cm. 4 dikali 9, 36. Maka satuannya cm. Dapatlah keliling dari persegi tersebut adalah 36 cm. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukanlah luas dan keliling bangun berikut. Nah, di sini sebenarnya bisa kita menggunakan dua cara, yaitu bisa menjumlahkan bangun, di sini kan ada bangun segitiga dan bangun persegi panjang ya, kita cari luasnya lalu dijumlahkan, atau bisa menggunakan rumus luas trapesium. Kenapa? Karena kalau diperhatikan, bangun segitiga dan bangun persegi panjang ini membentuk bangun trapesium. Nah, kali ini saya akan menggunakan luas trapesium saja yang lebih mudah, di mana rumus luas trapesium adalah setengah dikali tinggi dikali jumlah dua sisi sejajar. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat menentukan kalau ini membentuk bangun trapesium, berarti bagian alasnya atau bagian sisi sejajarnya adalah bagian alasnya 12 ditambah 6 dan bagian atasnya adalah 12. Nah, di sini kita dapat tuliskan setengah dikali tinggi. Tingginya merupakan ini yang garis putus-putus. 8 cm dikali jumlah dua sisi sejajar. Jumlah dua sisi sejajar berarti 12 cm ditambah 12 ditambah 6. 12 tambah 6 itu adalah 18 cm. 8 bisa dibagi ya dengan 2, jadi 4. Jadi kita langsung tulis saja 4 cm dikali 12 ditambah 18. Berarti 30 cm. 4 cm dikali 30 cm berarti 120 cm pangkat 2. Ingat, kalau tanda di sini ada perkalian, maka memiliki pangkat satuannya. Jadi 120 cm pangkat 2. Lalu selanjutnya adalah keliling. Keliling dari bangun ini ya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan bahwa keliling, rumus dari keliling itu adalah kita menjumlahkan bagian sisi yang paling luar. Jadi bagian sisi terluar itu kalau kita perhatikan, ini bisa ya kita misalkan sudut-sudutnya adalah titik A, titik B, ini titik C, titik D, dan titik E. Jadi kita akan menjumlahkan AB ditambah panjang BC, ditambah panjang CD, ditambah panjang DE, ditambah panjang EA. AB itu sudah diketahui panjangnya 12 cm. Kita tulis saja 12 cm ditambah BC. BC itu kan panjangnya 8 cm. Kita tulis ditambah 8 cm. Lalu ditambah CD. CD adalah 12 cm. Lalu ditambah berapa lagi? Ditambah DE. DE itu 6 cm. Lalu ditambah EA. Nah, EA di sini kita belum mengetahui berapa panjangnya. Maka kita harus mencari dulu nih, berapa panjang dari EA.
Di sini saya akan menyimbolkan dengan huruf X, memisalkan gitu ya. Nah, di mana kita bisa lihat nih, bahwa sebenarnya bangun A, D, E itu membentuk segitiga siku-siku. Di mana kita bisa dapat gambarkan dulu. Di sini ada segitiga, segitiga ADE ya. Di mana di sini adalah A, lalu di sininya D, dan di titik sini X. X-nya di sini nih yang kita mau cari. Tetapi kita sudah punya informasi bahwa panjang AD adalah 8 cm dan panjang DE 6 cm. Nah, karena ini bangun segitiga siku-siku, berarti kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Di mana rumus Pythagoras itu? Rumusnya, oke, kita ulas sedikit di bagian sini ya. Jika terdapat bangun segitiga siku-siku ya, khusus segitiga siku-siku, di mana misalkan di sisi alasnya adalah A, tingginya adalah B, dan sisi miringnya kita misalkan C. Maka untuk mencari C atau C kuadrat, ini rumus Pythagoras, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Kenapa? Karena C itu adalah sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Jadi nantinya akan A kuadrat ditambah B kuadrat. Akan menghasilkan C kuadrat. Berarti untuk mencari C akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini akan menjadi rumus sisi miring. Nah, kita perhatikan. AE di sini adalah sisi miring. Berarti sama dengan C. Berarti kita bisa tulis nih. Di sini bahwa AE sama dengan, nah di sini kan A kuadrat. A kuadrat itu sebagai apa? Sebagai alas. Berarti kalau di bagian segitiga ADE itu adalah 8 cm. Kita tulis angkanya saja ya di sini 8. Berarti 8 kuadrat atau pangkat 2 ditambah B kuadrat. B kuadrat itu apa? B itu kan sebagai tinggi, berarti tingginya adalah DE. Berarti 6 cm, atau di sini saya tulis 6 saja ya. 6 kuadrat. Maka panjang AE sama dengan 8 kuadrat. 8 kali 8, 64. Ditambah 6 kuadrat, 6 kali 6, berarti 36. 64 ditambah 36 adalah 100. Maka panjang AE sama dengan akar dari 100. Berapa akar dari 100? 10. Jadi panjang AE adalah 10 cm. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk mencari kelilingnya. AE atau EA sama saja ya. Di sini adalah 10 cm. Maka bisa kita peroleh hasil dari kelilingnya adalah 12 tambah 8 ditambah 12 tambah 6 ditambah 10 adalah 48 cm. Seperti itu. Selanjutnya ke soal nomor 3. Soal nomor 3, hitunglah keliling dan luas persegi panjang yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Nah, karena informasinya sudah ada semua nih, panjangnya adalah 10 cm katanya, maka P sama dengan 10 cm. Lebar itu L, 6 cm. Maka luas dan kelilingnya dapat kita peroleh. Nah, di mana luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? 10 cm dikali lebarnya 6 cm. Jadi luasnya adalah 60 cm pangkat 2. Lalu kelilingnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Itu rumus dari keliling persegi panjang. Berarti 2 dikali panjangnya 10 cm ya, ditambah lebar. Lebarnya itu 6 cm. Maka 2 dikali 10 ditambah 6, 16 cm. 2 dikali 16, 32. Jadi jawabannya adalah 32 cm. Kita lanjut ke
Soal nomor 4. Soal nomor 4, hitunglah keliling daerah bangun tersebut. Nah, di sini bangunnya lebih sedikit berbeda nih. Kenapa? Karena tidak hanya membentuk satu bangun datar saja, tapi lebih sedikit bervariatif. Maka kita bisa melakukan perhitungan, mencari keliling dengan menghitung semua panjang sisi luarnya. Berarti kalau dalam gambar ini kita dapat menjumlahkan semua garis yang berwarna hitam. Gitu ya. Nah, di mana kita dapat menentukan nih, ada beberapa garis yang belum diketahui berapa panjangnya. Contohnya, saya beri tanda garis merah sampai di sini. Nah, panjang ini sama dengan 12 cm. Karena mereka memiliki panjang yang sama ya di sini. Jadi kita dapat tulis di sini 12 cm. Lalu sisi bagian kanan, ini panjangnya sama dengan sisi bagian kiri, yaitu 18 cm. Ada satu sisi lagi yang belum kita ketahui berapa panjangnya, sisi bagian bawah. Mana bagian bawah? Yang ini, ya. Belum dapat nih kita berapa panjangnya. Nah, kita dapat menghitung dengan cara 5 ya ditambah 8 ditambah 5. Berarti 18. Nah, berarti panjang sisi bagian alasnya adalah 18 cm. Maka kita dapat hitung keliling dari bangun tersebut adalah kita jumlahkan semua sisinya. Saya mulai dari sini ya ke bawah, kita kelilingin aja, seperti itu. Maka 18 cm ditambah 18 cm ditambah 18 cm ditambah 5 cm ditambah 12 cm ditambah 8 cm ditambah 12 cm ditambah 5 cm. Berapa nih jawabannya? 96 cm. Ini jawabannya. Seperti itu. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini mengenai jajar genjang, luas bangun jajar genjang. Nah, jajar genjang ini luasnya bagaimana cara menghitung luasnya? Luasnya adalah alas dikali tinggi. Berarti panjang alasnya adalah AB. AB itu 12 ya. Berarti 12 cm dikali tinggi. Tingginya adalah yang garis putus-putus nih, 6 cm. Maka 12 dikali 6, 72 cm pangkat 2. Lalu sekarang kelilingnya. Keliling sama dengan, kita jumlahkan saja semuanya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. AB-nya berapa? 12 cm. Ya udah kita tulis. 12 cm ditambah BC itu sama dengan AD, berarti 9 ya. 9 cm. 9 cm ditambah CD. CD itu sama dengan AB. 12 cm ditambah DA. DA 9 cm. Maka 12 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 9 berarti 42 cm. Seperti itu.